Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajariah. Saya di Prodi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Bisnis. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan tema tentang pembahasan surat. Surat itu antara lain surat pengumuman PHK, kemudian surat keputusan tidak membagikan bonus akhir tahun, yang ketiga surat keputusan terkait penundaan promosi karyawan yang resmi dikeluarkan oleh perusahaan. Surat dipandang sebagai alat komunikasi tulis yang paling efisiensi, efektif, dan ekonomis serta praktis dibandingkan dengan komunikasi lisan. Surat juga merupakan sarana komunikasi tertulis. Berikut contoh surat pemberitahuan PHK. Surat pemberitahuan PHK dikeluarkan oleh perusahaan, biasanya dibuat langsung tanda tangan direktur atau ada juga yang tanda tangan HRD kemudian direktur. Nah, sedangkan dalam membuat surat yang efektif isinya harus meliputi nomor surat, landasan atau dasar-dasar berita baik atau buruk, kemudian penutup. Dari contoh yang tampil di layar ini terdiri dari kop surat, kemudian tempat dan tanggal surat, nomor dan perihal surat, kemudian ditujukan kepada siapa surat tersebut, kemudian pembuka surat, landasan surat, penutup, kemudian yang bertanda tangan atau pihak yang berwenang, kemudian tembusan. Kemudian contoh surat yang berikutnya adalah surat pemberitahuan tidak ada pembayaran bonus. Sama seperti surat PHK, surat pemberitahuan ini juga terdiri dengan bagian-bagian surat sama seperti surat PHK. Nah, di sini hanya landasan pembuatan surat dan alasan ataupun isi surat itu beda, yaitu dengan kata-kata misalnya sehubungan dengan kinerja perusahaan pada tahun 2021 mengalami penurunan bahkan mengalami kerugian. Dengan ini disampaikan berita manajemen tidak melakukan pemberian dan pembayaran bonus untuk kinerja tahun 2021. Dan surat ini bukan ditujukan ke
perorangan, tapi seluruh karyawan atau karyawati PT Unsia Abadi Jaya. Dan yang terakhir, contoh surat penundaan promosi. Contoh penundaan promosi ini ditujukan secara perorangan dengan menyebutkan nama karyawan tersebut. Di sini juga sama, ada tanggal surat, ada nomor surat, ada perihal surat. Kemudian nama tujuan surat itu dibuat, kemudian pembuka surat, dan landasan, alasan, dan isi surat. Itu beritanya berita buruk karena isinya antara lain mengingat hasil evaluasi kinerja saudara yang belum memungkinkan untuk menempati jabatan asisten manajer, maka untuk promosi jabatan saudara sebagai asisten manajer unit kerja kami tunda sampai dengan hasil evaluasi saudara dapat menunjukkan kemampuan memangku jabatan tersebut. Kemudian penutupnya, kepada Saudara Nurdin Halid diminta untuk tetap dapat bekerja dengan maksimal untuk capaian kinerja yang lebih baik. Demikian disampaikan. Tertanda nama direktur kemudian tembusan. Nah, demikian penjelasan tiga jenis surat tersebut. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.